Selamat malam, Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya Renalin Sabami dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan STB 4623 Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Dan di hari ini kita akan membahas tentang kode etik petugas pemasyarakatan serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Boleh saya minta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya. Selamat malam, nama saya Marlos Kemai. Saya bekerja sebagai penjaga petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Jayapura. Apakah Bapak mengetahui tentang apa itu kode etik petugas pemasyarakatan dan bisa dijelaskan secara singkat? Iya, saya mengetahui kode etik petugas pemasyarakatan. Kode etik ini mengatur tentang sikap dan perilaku petugas dalam menjalankan tugas seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Ya, apa saja etika yang harus dijalankan oleh seorang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? Beberapa etika yang harus dijalankan antara lain menjaga kerahasiaan informasi, memperlakukan semua andikpas dengan adil, serta menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Oke, bagaimana Bapak menerapkan kode etik ini di dalam tugas sehari-hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Jayapura? Dalam tugas sehari-hari, kami selalu berusaha menjaga integritas dengan tidak menerima suap, memperlakukan semua andikpas dengan adil, dan memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Yang berikut menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan yang profesional? Petugas pemasyarakatan yang profesional adalah mereka yang bekerja sesuai dengan kode etik, selalu disiplin, menjaga integritas, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip moral. Siap, terima kasih Bapak untuk wawancaranya hari ini. Semoga kedepannya LPK kelas 2 Jayapura semakin maju dan pegawainya semakin disiplin. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi, dari diskusi kita, bisa disimpulkan bahwa kode etik profesionalisme sangatlah penting dalam tugas pemasyarakatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik pemasyarakatan. Kode etik adalah sekumpulan prinsip dan norma yang mengatur perilaku serta sikap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Prinsip-prinsip utama kode etik meliputi integritas, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab. Integritas berarti menjaga kejujuran dan transparansi dalam setiap tindakan. Keadilan mengharuskan memperlakukan semua andikpas dan narapidana dan kolega dengan adil tanpa diskriminasi. Disiplin adalah mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku, sedangkan tanggung jawab melibatkan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam tugas sehari-hari, implementasi kode etik dapat mencakup menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi, melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik, dan memperbaiki diri serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Konsekuensi pelanggaran kode etik dapat beragam, mulai dari sanksi disiplin seperti teguran hingga pemecatan, kerusakan
reputasi dan integritas, serta dampak negatif terhadap kinerja lembaga pemasyarakatan dan di LPK. Dengan memahami dan menjelaskan kode etik ini, diharapkan para petugas pemasyarakatan dapat bekerja secara profesional, memberikan kontribusi positif dalam lingkungan kerjanya. Demikian penjelasan mengenai kode etik petugas pemasyarakatan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang disiplin PNS, Pegawai Negeri Sipil. Disiplin PNS atau pegawai negeri sipil adalah sikap perilaku yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin pegawai negeri sipil mencakup ketaatan terhadap peraturan, etika kerja, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Prinsip-prinsip disiplin pegawai negeri sipil meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, loyalitas terhadap negara, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Selain itu, pegawai negeri sipil harus memiliki integritas tinggi, bekerja dengan efisiensi dan efektivitas, serta menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, disiplin pegawai negeri sipil diwujudkan melalui kehadiran tepat waktu, kinerja yang optimal, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pelaporan transparan dan akuntabel. Disiplin pegawai negeri sipil juga mencakup sikap yang sopan dan ramah terhadap masyarakat, serta menjaga rahasia jabatan dan informasi negara. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pegawai negeri sipil memahami dan mematuhi aturan disiplin yang berlaku. Demikian penjelasan mengenai disiplin pegawai negeri sipil, semoga dapat memberikan kita pemahaman yang lebih baik dan tentang pentingnya sikap disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Sekian dan terima kasih.